Nah, lalu bagaimana pemerintah menanggapi deflasi yang sudah terjadi selama berbulan-bulan dan apa strategi pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi Indonesia? Selengkapnya dalam wawancara khusus Rizka Adelina bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Tapi beberapa bulan terakhir, 4 bulan terakhir kemarin sempat terjadi deflasi selama 4 bulan berturut-turut. Kalau inflasi kita harus lihat apanya. Kalau kita bicara core inflation, inflasi inti itu naik. Tetapi yang kita tangani adalah volatile food. Nah, volatile food memang ketua daripada tim penanganan inflasi pusat itu Menko Perekonomian. Jadi kita tekan inflasi volatile food serendah mungkin. Jadi dengan demikian volatile food rendah dan core inflation tinggi. Jadi intinya kita menangani inflasi. Jadi kalau deflasi, inflasinya juga merendah, pertumbuhannya juga merendah. Jadi kalau kita menjaga pertumbuhan tetap dan inflasi yang lebih terkendali, sehingga kita mendapatkan quality of growth, itu yang ditarget pemerintah. Dan ini sesuai dengan target juga, karena targetnya kan 2,5 plus minus 1. Jadi ini masih within the range. Oke, karena kemarin sempat ramai tuh Pak, kan 4 bulan tuh berturut-turut nih, jarang-jarang nih deflasi. Ya kalau makanannya kita tekan, apalagi kemarin Lebaran, kan kita tekan. Terus kepala daerah, kita beli insentif, kalau berhasil menurunkan inflasinya mereka dapat insentif. Oke, jadi masih dalam kategori yang wajar, tidak perlu dikhawatirkan tidak begitu, perlu khawatir. Maksud dari Pak Erlangga ya. Ya. Tapi untuk jangka waktu dekatnya nih, ada program strategis apa sih Pak yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam waktu dekat ini? Tentang kondisi ekonomi kita, apakah masih dalam kondisi yang akan stabil, terseok-seokkah? Karena mengingat juga krisis global masih ya, pertama menerpa. Indonesia tidak pernah terseok-seok. Oke. Iya, jadi kalau kita jadi top 20, top 5 di G20, kan kita tidak bisa mengatakan yang 15 negara G30 terseok-seok kan. Tapi kita di topnya di situ. Demikian pula di ASEAN kita kan top 3, Vietnam, Indonesia, Thailand. Jadi Indonesia berada dalam track yang tinggi dibandingkan negara lain. Negara lain bahkan Amerika aja kemarin inflasinya menyentuh 8%. Indonesia nggak pernah menyentuh 8%. Dan mereka baru sekarang mereka menurunkan inflasi, kita sudah dari kemarin-kemarin kita sudah selesai menangani inflasi. Nah kemudian yang berikut penunjang lain yang kita bisa dorong yaitu transisi energi. Karena transisi energi akan mendorong kepada investasi. Investasi harus kita tingkatkan dengan transisi energi. Nah, transisi energi itu ya kita siapkan hydropower di Kalimantan Utara, pengembangan lanjutan dari geothermal, kemudian pengembangan dari solar panel, di mana berdasarkan solar cell ini sekarang per megawattnya sudah jauh lebih rendah, sehingga sudah semakin kompetitif. Kemudian baterai, kemudian pengungkit ekonomi baru, yaitu digitalisasi. Nah, digitalisasi sekarang kuenya itu 80 triliun untuk Indonesia, 80 billion US dollar. Nah, menurut studi McKinsey, Kearney, dan yang lain, itu di tahun 2030 akan naik menjadi 300 billion. Nah, kalau kita sukses melakukan integrasi digital ekonomi di ASEAN, itu nilainya akan naik. Kalau nanti 2030 business as usual, ASEAN itu hanya $1 triliun, tetapi dengan adanya digital economy framework yang didorong oleh Indonesia, interoperability di ASEAN akan meningkat, marketnya jadi 2 triliun. Kalau itu 2 triliun maka 40% ke Indonesia, yaitu 800 billion. Nah itulah yang harus dilakukan oleh Indonesia, bagaimana yang nanti 800 atau 600 billion itu bisa dimanfaatkan untuk menambah ungkitan daripada ekonomi. Karena ekonomi digital itu satu-satunya yang pertumbuhannya eksponensial, dia tidak linear. Nah itu yang diharapkan bisa menjadi pengganjal dari pertumbuhan ekonomi kita. Oke.